Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 26 Maret 2025, Kejadian 26 ayat 7 berkata, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkata, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Saudara, dalam seluruhan Kejadian 26 tentang Ishak, ada 3 deklarasi yang menyatakan bahwa Allah menyertai Ishak. Pada bagian awal ayat 3 berbicara tentang masa yang akan datang. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Kemudian pada bagian tengah pasal itu, yaitu ayat 24, berbicara tentang masa kini. Allah berkata kepada Ishak, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kemudian yang terakhir adalah pada bagian akhir pasal ini, yaitu ayat 28, berbicara tentang masa lalu. Kalimat ini muncul dari seorang asing, bukan penyembah Allah, yaitu Raja Abimelek. Raja ini menyaksikan bahwa Tuhan Allah itu hidup dalam hidup Ishak. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Indah sekali, saudara ya. Kita melihat bagian pertama, saudara, penyertaan Allah di masa depan. Ayat 1 sampai ayat 5. Kejadian 26. Pada ayat 1 disebutkan bahwa terjadi kelaparan lagi, seperti yang dulu pernah terjadi pada zaman Abraham. Dan pada ayat 2 disebutkan supaya Ishak jangan pergi ke Mesir, jangan melarikan diri, jangan escape. Saudara, janganlah pergi ke Mesir, itu kata Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Karena Ishak memang berencana mau pergi ke Mesir, saudara ya. Jadi kemungkinan besar adalah kecenderungan yang dia lakukan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Itu sebabnya Allah melarang dengan mengatakan bahwa tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara, tentu ini ujian yang tidak mudah bagi Ishak. Kelaparan di negeri, tapi disuruh tinggal di tempat ini. Saudara, pertama ini pasti sengsara. Tentu lebih mudah pergi ke Mesir tepi sungai Nil yang subur seperti yang dilakukan oleh ayahnya dulu, saudara ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana dalam kesulitan ini, saudara, Ishak tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap tinggal di sana. Karena apa? Tuhan berjanji menyertai Ishak, saudara ya. Nah, pada bagian ini kita belajar kepada Ishak. Dia kenal Allah, Allahnya ayahnya. Tetapi pengetahuan, pemahaman, knowledge tentang Allah harus diikuti dengan ketaatan. Prakteknya, satu hal, saudara ya, punya pengetahuan tentang Allah yang baik, good theology, good doctrine, saudara ya. Tetapi adalah hal lain taat kepada pengenalan itu, saudara. Ini penting sekali, harus sama, harus selaras, harus nyambung. Ishak taat kepada Allah. Nah, saudara, dia tetap tinggal di Gerar. Tapi pada hal lain, Ishak pun gagal seperti ayahnya. Tentang Ribkah istrinya, dia takut. Kalimat di ayat 7 adalah, ketika orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, dia saudaraku, seperti yang saya baca tadi, karena ia takut mengatakan dia istriku. Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah. Saudara, apa yang dilakukan Ishak ini memalukan sekali. Itu sebab itu yang ditanyakan langsung oleh Abimelek, saudara ya. Kenapa Ishak bohong kepadanya? Dan jawaban Ishak adalah, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Saudara, coba pikirkan baik-baik ini. Bukankah yang ditakutkan oleh Ishak itu adalah tugas utama seorang suami? Berani mati demi istrinya. Itulah yang disebutkan saat menyebutkan janji nikah, sudah di depan altar, di hadapan pendeta, yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalimatnya adalah sampai maut memisahkan kita. Artinya adalah bahwa saat saya mengatakan itu, saya menyatakan kesediaan saya untuk mati demi istri saya. Itu janji nikah. Praktis adalah saya hanya akan berdiri, ya, di depan istri saya bila suatu mengancam pernikahan kami. Hanya kematian yang dapat memisahkan kami. Apapun yang mengancam kami dengan risiko terpisah, ya, maka saya harus menghadapinya sampai hanya kematian yang dapat memisahkan kami. Ini yang gagal dimaknai oleh Ishak. Karena takut mati, Ishak takut kehilangan Ribkah, namun dengan cara yang salah. Caranya sendiri karena dia kurang beriman pada Tuhan saat itu.
Saudara, para suami khususnya, jangan pernah takut mati demi engkau menjaga istrimu, karena itulah tugas suami yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Mari kita mempraktekkannya hari ini dan menyenangkan hati istri kita, tentu menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.